Yo, halo guys. Di video kali ini gua akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Kamen Rider Gachat. Yang gua rasa di episode kali ini tuh flow-nya masih sama sih sama episode kemarin. Santai, tidak ada teori yang aneh-aneh, dan ya enjoy. Dan ya seperti yang gua bilang, episode kali ini tuh lumayan banyak juga yang menarik. Dimulai dengan masa lalunya Rine dan bagaimana proses monster Amalgam tercipta. Nah, untuk itu langsung aja lah ya. Ini dia pembahasan Kamen Rider Gachat episode 2. Satu, Hotaro join Akademi Alkimia. Melanjutkan scene episode kemarin. Nah, setelah mengalahkan Mantis Amalgam, tiba-tiba Minato Sensei kan muncul dan mengatakan kalau dia adalah seorang alkemis sekaligus pelatih di Akademi Alkimia. Oh, jadi Minato Sensei ini double job dong. Ngajar di sekolah, ngajar juga di akademi. Nah, di sini Minato Sensei ngajak Hotaro untuk join ke Akademi Alkimia dan menjadi seorang alkemis. Ya, walaupun awalnya Hotaro ragu, tapi karena rasa penasarannya yang tinggi akan Kemi, dia pun menerimanya. Nah, setelah itu openingnya muncul guys. Apakah ini perlu dibahas juga? Sedikit aja lah ya. Menurutku openingnya enak. Vibes-nya berasa nonton anime. Ya, pasti kalian juga setuju lah ya. Dimana-mana komentarnya juga begitu. Back on lagunya emang bagus-bagus sih. Pertama kali gua denger lagunya itu pas di anime Fairy Tail. Kan mereka pernah tuh ngisi di salah satu openingnya. Dan emang waktu itu gua suka banget sama lagunya. Nah, kalau di keseluruhan openingnya, menurutku tidak ada yang istimewa sih. Nggak ada scene yang menunjukkan suatu hal misteri apalagi tuh yang nantinya terjadi di serialnya. Kayak misalkan sebelumnya tuh di Gits, kan ada tuh scene Ace yang diikat kawat berduri sama Ace yang ditodong pistol. Atau enggak Revise. Ya, walaupun di luar ekspektasi ya, tapi sebagian adalah yang buat kita penasaran. Kayak Iki sama Vice yang kayak ada di dua dunia, neraka dan bumi. Mungkin disimpan kali ya, biar ada kejutannya. Oke, lanjut ya. Nah, setelah itu, Minato Sensei, Rine, dan Hotaro pergi ke kelas Akademi Alkimia. Yang suasananya seperti lab gitu ya. Banyak botol-botol, dan juga apaan tuh? Kayak fosil. Terus ada tanaman juga. Ya, dari trailer kita juga udah dilihatin sih. Nah, di sini Rine bertanya, dari mana kamu mendapatkan bed itu? Ya udah jelas Hotaro kagak tahu. Orang kejadiannya begitu cepat. Si bapak juga belum sempat memperkenalkan diri. Tetapi sepertinya Rine udah tahu siapa yang ngasih. Cuma dia hanya memastikan aja kalau yang ngasih itu bapaknya sendiri, yakni Fugakudo. Yang diceritakan kalau 10 tahun yang lalu beliau mencuri 101 kemi yang dikelola oleh akademi, lalu menghilang. Makanya beliau dicap sebagai pengkhianat. Ini misteri. Tapi udah bisa ditebak sih. Bapak Fuga ini udah pasti baik. Dia melakukan itu udah pasti untuk melindungi para kemi dan juga orang-orang di akademi. Makanya dia mencuri dan rela dicap sebagai pengkhianat. Udah kayak Itachi aja coy. Nah, di sini kita juga diperlihatkan sedikit masa lalunya Rine. Yang dimana ketika masih kecil, ayahnya pernah atau sering kali ya membacakan dongeng untuknya mengenai seorang pahlawan alkemis yang melawan iblis. Tapi kalau gua lihat kok malah jadi fantasi ya. Ada raja iblisnya lagi. Nah, dongeng ini referensinya udah pasti Gachat itu sendiri. Dimana di akhir ceritanya nanti si Hotaro ini bakal jadi alkemis hebat. Kayak yang digambar ini. Udah ketebak sih. Oke, balik lagi ya. Kalau kamu mau menjadi alkemis, lu harus dites dulu. Tesnya adalah dengan menyimbangkan berat masing-masing keminya.
Nah, ini teori unik nih. Ya, walaupun kita nggak tahu bertahan berapa lama. Nah, jadi meskipun udah batch match, kemi-kemi ini tetap harus diseimbangkan. Kayak misalkan di scene ini tuh ada Odoripa sama Kamantis. Yang jelas-jelas batch match, tapi tetap harus diseimbangkan. Nah, di scene selanjutnya ini, kita diperlihatkan kehangatan dari sebuah keluarga antara ibu dan anak. Yang mana Hotaru bertanya kepada ibunya, meskipun ayahnya jarang pulang, udah kayak Bang Toyib, cok. Tetapi ibunya tidak pernah mengeluh, karena bagi ibunya, mengejar impian adalah prioritas. Yang jadi pertanyaan, ngapain ayahnya keliling dunia? Nyari kitab suci? Dua, kemunculan skateboard Malgam. Kalau kemarin kita diperlihatkan dengan mantis Malgam, nah kali ini kita disajikan dengan skateboard Malgam. Yang ternyata awalnya itu keminya baik. Lu lihat aja pas keminya masuk ke skateboard, baik kan? Bocilnya aja langsung jadi jago coy. Nah, namun karena ada itikat kejahatan, Kemi ini langsung jadi jahat. Yang dimana pas di scene ini kan ada tuh 2 orang perampok yang udah pasti jahat banget kan. Terus dari tubuh perampoknya keluar kayak aura hitam gitu. Nah, energi tersebut langsung diserap sama Keminya, sehingga terjadilah tarik-menarik antara Kemi dan aura hitam itu. Terus ya udah, Keminya kayak jadi alat yang mengikuti kemanapun perampoknya, hingga merasuki dan membuatnya jadi monster. Nah, kalau ngelihat proses terciptanya cukup simpel ya. Asalkan ada niat kejahatan, langsung deh jadi monster. Nggak perlu pakai item-item apa lagi tuh. Kayak rider sebelumnya, pakai buku lah, atau stem lah. Ini bagus sih, nice. Nah, di sisi lain, Hotaru masih bingung gimana caranya menyeimbangkan Kemi ini. Lalu datanglah Rine yang memberitahu dan menjelaskan caranya. Dia berkata, dengan menggunakan cincin ini, para alkemis bisa dengan mudah menyeimbangkan kartu-kartu itu. Rine juga menjelaskan bahwa alkimia itu adalah teknik sains yang membebaskan sesuatu dari sifat fisiknya. Kalau kata Hotaru mirip sihir. Ya, gue juga berpikiran begitu sih awalnya. Tapi Rine menegaskan, ini bukan sihir, ini tuh lebih mirip sains. Akan tetapi, sifatnya tidak bertahan lama. Namun, seni sains ini terkadang bisa menjadikan benda mati menjadi sebuah makhluk hidup, dan itu disebut kemi. Lalu, kemi yang tercipta itu tidak boleh menyentuh kejahatan manusia, karena jika itu terjadi, mereka bisa merasuki tubuh manusia dan menjadi monster. Penjelasan ini udah gua jelasin sih di episode 1 kemarin. Tapi ya bagus sih kita dijelasin lagi bagaimana kemi itu tercipta. Tiga, gelut antara Kamen Rider Gachat versus skateboard Malgam. Nah, setelah mengikuti perampok itu, skateboard Kemi ini pun langsung merasukinya dan berubah menjadi skateboard Malgam. Namun menurutku ada yang mengganjal sih. Ini tuh case-nya dirasuki Keminya dan dikendalikan seutuhnya atau manusianya masih punya kesadaran diri? Kayaknya sih masih punya kesadaran diri ya. Terlihat Malgamnya masih bisa ngomong, masih bisa ngerampok juga. Kayak masih ada naluri manusianya. Cuma anehnya pas pertama kali dirasuki, perampoknya pasrah aja. Dia nggak kaget. Ini apaan? Atau enggak minimal ngerasa kesakitan gitulah. Tapi ini kan enggak. Ya ini mah detail kecil aja guys. Nah terus habis itu mulai deh scene kriminalnya, dimana skateboard Malgamnya mencoba merampok mobil yang membawa uang. Gak tahu kenapa ya, adegan kayak gini tuh mengingatkanku sama Rider-Rider era Heisei P1, yang mana ada penjahat yang ngejar polisi atau enggak dikejar polisi.
Terus MC-nya dateng naik motor, sehingga terjadi kejar-kejaran antara MC-nya dan penjahatnya. Sumpah, gua kangen banget sih sama adegan yang kayak gitu. Nah, setelah menghabisi polisi-polisinya dan mendapatkan uang, baru deh sang MC kita datang bersama dengan Rine juga. Rine mencoba menghentikan Malgam itu dengan cara menjadikan tutup got menjadi sebuah kurungan yang mengikat pergerakannya. Namun usahanya sia-sia. Kemi yang udah terlepas balik lagi ke tubuh perampoknya. Mungkin karena niat kejahatannya udah di level yang berbeda kali ya, makanya dia bisa menarik kembali Keminya. Terus kalau gua lihat-lihat, lama-lama gestur tubuh sama mimik wajahnya Hotaru ini mirip Emu coy. Udah gitu suaranya mirip Takeru lagi. Walah, kombinasi super nih guys. Nah, selain itu, di sini kita juga diperlihatkan form gacat lainnya. Antara lain adalah Odori Mantis. Yang amat sangat disayangkan bukan dalam bentuk form rider, melainkan CGI yang jelek. Ya, dari sekarang kalian jangan kaget lah ya. Di episode yang akan datang, form-form CGI kayak gini tuh pasti sering muncul. Apalagi kartu gacat ini kan ada banyak. Ada 101 kartu, yang berarti kalau dibagi 2, 50. Nah, jadi bisa kita asumsikan bakal ada setidaknya 50 form. Nah, nggak mungkin dong Toei mau membuat form sebanyak itu. Jadi firasat gua paling cuma 10 form doang yang ada bentuknya, atau enggak paling banyak 15. Terus sisanya ya CGI. Oke, back to topic. Setelah terkena angin tornado, Malgam itu pun kabur menggunakan skateboardnya. Tapi untung Minato Sensei datang di waktu yang tepat dan memberikan motor God Dash. Terus ya udah deh, itu Malgam langsung dikejar. Dan ini jelas-jelas tidak seimbang, cok. Masa motor diadu kecepatannya sama skateboard? Ya udah pasti terkejar lah dan terbantai. Skateboard Malgamnya pun kalah dan Keminya masuk kembali ke kartu. And then di scene terakhir ini memperlihatkan Hotaru yang lulus tes dan berhasil join ke Akademi Alkimia. Ya walaupun caranya melenceng dari aturan, tetapi dengan caranya sendiri yang lebih ke pendekatan dan berteman dengan para Kemi, Hotaru pun lulus. Terus kalau kemunculan Kurogane ini kita bahas di next episode aja lah ya. Karena minggu depan giliran Valvarat yang beraksi. Pasti lebih seru. Oke lah guys, itu dia tadi pembahasan kita untuk Kamen Rider Gachat episode 2 yang menurut gua lebih seru dari episode kemarin. Apalagi minggu depan. Pasti lebih seru lagi. Ya udah guys, kalau gitu cukup sampai di sini aja pembahasan kita dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.